Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahir Ramadan. Pada video kali ini sekaligus memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat program menentukan tahun kehabisan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan hasil codingannya dan juga sintaks pada code block, yaitu dalam program membuat menentukan tahun kehabisan. Baik, saya akan jelaskan setiap per baris di sini. Pertama, di bagian include IO stream. Baris ini program memanggil pustaka standar C++ yang digunakan untuk proses input dan juga output, sehingga program dapat menerima masukan dari pengguna dan menampilkan hasil ke layar. Untuk input dan output di sini diwakili dengan C out dan juga C in. Si mana C out untuk output, C in untuk input atau masukan atau keluaran. Kemudian using namespace std. Eh, ini digunakan agar seluruh komponen standar C++ seperti cin, cout, dan endline itu dapat digunakan secara langsung tanpa perlu menuliskan awalan std. Jadi misalkan contoh kalau kita mau mau nulis apa ya, misalkan mau nulis cin, kan kalau udah dipakai using namespace std kan tinggal kita klik aja tuh cout ya. Nah kalau misalkan enggak, kita harus dua kali kayak gini, misalkan si in si out gitu kan, nanti baru kita input yang mana aja untuk kita nyatakan dalam si out atau si in, dan itu cukup ribet. Nah, dengan using namespace ini mempermudah pekerjaan kita. Oke, kemudian pada bagian int main, buka kurung biasa dan kurung kurawal ini menandakan program memasuki fungsi utama atau main function. Dia menjadi titik awal eksekusi program ketika dijalankan. Kemudian int tahun. Ini dibacanya variabel tahun itu dimasukkan ke dalam tipe data integer atau tipe data bilangan bulat, yang dimana berfungsi untuk menyimpan tahun yang akan dimasukkan oleh pengguna. Oke, kemudian kita di barisan cout masukkan tahun, dan ini maksudnya digunakan untuk menampilkan pesan ke layar sebagai instruksi kepada pengguna agar memasukkan nilai tahun. Kemudian si in tahun ini berfungsi untuk menerima masukan ataupun input dari pengguna melalui keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel tahun yang sudah kita deklarasikan sebelumnya ya. Oke, kemudian pada bagian if statementnya tahun dan modulo 400 sama dengan maksudnya habis dibagi 400. Ini maksudnya program melakukan pengecekan pertama untuk menentukan apakah tahun tersebut merupakan tahun kehabisan dengan aturannya, atau kita membuat aturan di sini habis dibagi 400. Nah, jika misalkan kondisinya memenuhi, maka dia akan menampilkan si out merupakan tahun kehabisan endline gitu ya. Nah, else if jika kondisi pertama yang ini itu tidak memenuhi, dia akan masuk ke bagian else if. Jadi mana dia digunakan untuk memeriksa kondisi kedua, yaitu apakah tahun habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 400. Ini kalau di dalam C++, tanda persen itu menyatakan modulo atau habis dibagi sisa ya. Lanjut, jika kondisi kedua ini terpenuhi, maka program kembali menampilkan pesan bahwa tahun tersebut adalah tahun kehabisan. Lanjut pada sub else atau bagian else, ini apabila kedua kondisi sebelumnya tidak memenuhi, maka program akan masuk ke bagian else. Maka akan mencetak pesan bukan tahun kehabisan. Yang berarti tahun yang dimasukkan tidak memenuhi syarat sebagai tahun kehabisan. Kemudian tanda kurung. Tadi sebenarnya return null ya, sebenarnya itu nggak terlalu penting, nggak pakai juga nggak masalah. Tapi karena belum dipelajari, jadi saya rasa tidak perlu ditampilkan. Tanda kurung kurang tutup ini menandakan akhir dari struktur percabangan dari dan juga dari sekaligus akhir dari fungsi mainnya. Kemudian setelah itu program selesai dijalankan dan menampilkan hasil akhir kepada pengguna. Kita coba ya. Oke, seperti misalkan kita masukkan tahun 2000, maka program mencetak tahun
kehabisan. Oke, ini penjelasan dan juga presentasi dari Code Block atau C++. Sekarang saya sudah menyiapkan untuk bagian deskripsi program, flowchart, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita mulai ya. Pertama, program dimulai sebagai, ini seharusnya satu dulu ya. Ini mulai seharusnya. Ini selesai. Oke, ini kita keluar. Oke, pertama mulai. Kedua, program dimulai sebagai langkah awal proses pemeriksaan tahun kabisat. Ketiga, program menyiapkan sebuah variabel untuk menampung nilai tahun yang akan dimasukkan oleh pengguna. Empat, program menampilkan pesan kepada pengguna agar memasukkan sebuah nilai tahun melalui keyboard yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kalau C++. Lalu program menerima nilai tahun dari pengguna dan menyimpannya untuk diproses lebih lanjut. 6. Program melakukan proses pengambilan keputusan untuk menentukan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan. 7. Program terlebih dahulu memeriksa kondisi utama tahun kabisat berdasarkan aturan khusus yang berlaku pada pembagian tertentu. 8. Jika kondisi utama tidak terpenuhi, maka program melanjutkan pengecekan kondisi berikutnya sesuai aturan umum tahun kabisat. 9. Apabila salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi, program menyimpulkan bahwa tahun yang dimasukkan merupakan tahun kabisat dan menampilkan hasilnya atau outputnya. 10. Jika seluruh kondisi tidak terpenuhi, program menyimpulkan bahwa tahun yang dimasukkan bukan merupakan tahun kabisat. 11. Program menampilkan hasil akhir pengecekan kepada pengguna dalam bentuk informasi teks. 12. Setelah hasil ditampilkan, seluruh proses yang kita lakukan pemeriksaan sebelumnya akan dinyatakan selesai. Selesai dan program berakhir. Itu secara deskripsi program. Kemudian untuk secara flowchartnya gimana? Kurang lebih kayak gini ya. Pertama kita begin Terminator ya. Mulai. Kemudian kita memasukkan nilai tahun di sini. Kemudian kita memberikan sebuah decision. Tenang aja ini ada ya. Tulisan ya atau tidaknya ya. Misalkan apakah tahun habis dibagi 400? Jika iya dia langsung cetak output merupakan tahun kehabisan dan selesai. Tetapi jika tidak, dia akan kita menaruh pada pernyataan kondisi kedua, sub else ya itu else if tadi. Apakah tahun tersebut habis setidaknya habis dibagi 4? Jika iya, jika tidak, maka program langsung mencetak outputnya bukan tahun kehabisan. Jika iya, dia akan ngecek lagi apakah tahun habis dibagi 100. Jika iya, dia langsung ke outputnya bukan tahun kehabisan. Jika tidak, maka langsung ke output merupakan tahun kehabisan. Dan kemudian selesai. Itu secara flowchart. Kemudian pseudocode kurang lebih gak jauh beda. Pseudocode itu sama seperti semi Pascal ya, program semi Pascal yang hampir mendekati Pascal tapi tidak berjalan karena kita melakukan pendekatan atau approachment agar kita dapat menafsir atau menuangkan ide untuk program kita atau algoritmanya. Oke, kita lanjut ya. Pseudocode, kita mulai deklarasikan tahun dengan tipe data integer, tulis atau write masukkan tahun, read tahun. Jika tahun habis dibagi 400, maka tulis sebagai tahun kehabisan. Jika tidak, jika tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, maka cetak tahun kehabisan. Jika tidak, maka tulis atau write bukan tahun kehabisan. Akhir jika selesai. Oke, itu secara pseudocode. Kemudian untuk penjelasan programnya di sini. Pertama, program dimulai dari fungsi main setelah pustaka IOStream dipanggil agar program dapat melakukan proses input dan output menggunakan CI dan CR. Kedua, pernyataan using namespace std digunakan supaya penulisan cout dan cin dan inline dapat dilakukan tanpa harus menulisan awalan std double titik dua ya. Nah, di dalam fungsi main dideklarasikan variabel bertipe integer int ya bernama tahun yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nilai tahun yang akan dimasukkan oleh pengguna ke dalam memori. Keempat, program menampilkan teks masukkan tahun file menggunakan cout sebagai instruksi agar penggunaan memasukkan data berupa bilangan tahun. 5. Nilai tahun yang dimasukkan oleh pengguna kemudian dibaca oleh cin dan disimpan ke dalam variabel tahun untuk diproses lebih lanjut.
6. Program melakukan pengecekan kondisi pertama menggunakan if tahun modulo 400 sama dengan 0, yang berarti program memeriksa apakah nilai tahun habis dibagi 400. Karena setiap tahun yang habis dibagi 400 secara pasti sudah pasti merupakan tahun kehabisan. 7. Jika kondisi pertama bernilai benar, program langsung menampilkan output tahun kehabisan menggunakan cout dan melewati pengecekan kondisi berikutnya. 8. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program melanjutkan ke kondisi else if tahun mod 4 sama dengan 0 dan tahun mod 100 tidak sama dengan 0. Yang berarti program memeriksa apakah tahun habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika misalkan memenuhi aturan tersebut, maka merupakan tahun kehabisan dalam kalender Gregorian. 9. Apabila kondisi else if terpenuhi, program menampilkan output tahun kehabisan karena tahun tersebut memenuhi syarat sebagai tahun kehabisan. 10. Jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka program masuk ke blok else yang menyatakan bahwa tahun tersebut tidak memenuhi satu pun kriteria tahun kehabisan. Pada kondisi else, program menampilkan output bukan tahun kehabisan sebagai hasil akhir dari proses pengecekan. Pernyataan return none tidak wajib ya, tidak wajib. Ini tidak wajib ya. Oke. Lanjut pada bagian penjelasan running program. Program mulai dijalankan, gitu. Eksekusi dimulai dari fungsi main. Deklarasi variabel. Program menyiapkan sebuah variabel bertipe integer bernama tahun untuk menyimpan input tahun dari pengguna. Ketiga, menampilkan pesan input. Program menampilkan teks, kemudian masukkan tahun untuk meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan tahun. 4. Menerima input dari pengguna. Nilai yang dimasukkan pengguna disimpan ke dalam variabel tahun. Kelima, pengecekan kondisi pertama. Program mengecek apakah tahun habis dibagi 400. Jika iya, maka tahun tersebut pasti tahun kehabisan. Pengecekan kondisi kedua. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, program akan memeriksa apakah tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100. Jika kedua syarat terpenuhi, maka tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Kemudian kondisi selain itu, jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka tahun tersebut bukan tahun kehabisan. Kemudian menampilkan hasil, program mencetak salah satu dari dua output, yaitu tahun kehabisan dan bukan tahun kehabisan. Program selesai, program mengembalikan nilai 0 dan berhenti. Baiklah, kita sudah sampai pada subbab terakhir, subpoin terakhir, yaitu bagian jasa program. Dan untuk bagian hasil output dan juga video akan saya lampirkan setelah video ini berakhir. Demikianlah video presentasi saya sekaligus menjelaskan mengenai program pembuatan tahun kehabisan menggunakan C++. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin kurang jelas atau beberapa kalimat atau kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya yang kurang berkenan di hati. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan tidak hanya saja menjadi sebagai pemenuhan tugas, namun juga menjadi berkah dan juga membagi ilmu bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.